Rizky Ayuba Remix. You know I'm gonna get. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha Dinda Salsabila dari Fakultas Ekonomi Unisula. Kali ini saya akan mengulas tentang dampak COVID-19 terhadap budaya organisasi. Pembukaan kembali sejumlah sektor menuju fase masyarakat yang produktif dan aman dari COVID-19 harus melalui tahapan-tahapan yang ketat dan hati-hati. Kebijakan ini merupakan langkah terkait adaptasi kebiasaan baru agar masyarakat tetap produktif dan aman dari penularan COVID-19. Kondisi perekonomian global telah berubah secara signifikan dengan merebaknya COVID-19 di awal 2020. Perubahan ini diperlihatkan dengan menurunnya kondisi perekonomian di berbagai sektor setelah WHO menyatakan secara resmi COVID-19 sebagai pandemi. Kerugian diakibatkan oleh penyebaran COVID-19 telah dirasakan oleh berbagai sektor di tanah air, dimulai dari sektor manufaktur hingga pariwisata mengalami penurunan pendapatan cukup tajam. Pemerintah telah mengeluarkan beberapa strategi dan kebijakan preventif sebagai upaya meminimalisasi risiko penyebaran COVID-19. Presiden mengeluarkan kebijakan social distancing sebagai antisipasi penyebaran virus yang diikuti oleh pejabat daerah yang mengeluarkan juga kebijakan WFH atau work from home dan belajar dari rumah. Strategi kebijakan ini dilakukan untuk setiap karyawan agar tetap dapat berkarya secara optimal. Dalam menjalankan kebijakan tersebut dengan memperhitungkan berbagai skenario COVID-19 termasuk budaya organisasi. Budaya organisasi perusahaan yang selama ini telah terbentuk dengan adanya beberapa kebijakan pemerintah yang dikeluarkan saat pandemi. Maka perusahaan harus mulai bersahabat dan melakukan penyesuaian dengan kondisi saat ini. Nah, dampak dari kebijakan dengan menjaga jarak atau social distancing telah merubah pola perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan cara kerja pun telah digantikan dengan cara daring atau virtual demi mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Dengan demikian, bagaimana penyesuaian yang harus dilakukan pada budaya organisasi perusahaan? Di mana dan apakah unsur budaya yang memiliki peranan terpenting dalam perusahaan dalam masa pandemi COVID-19? Inilah pertanyaan yang muncul dalam setiap benak pengelola organisasi. Mau dibawa kemana sih organisasi perusahaan yang selama ini menjadi sandaran orang banyak di sektor ekonomi? Nah, sudah saatnya segera lakukan adaptasi di tengah situasi krisis saat ini. Jangan sampai menunggu pandemi surut, bahkan hilang, yang kemudian akan menyurutkan tingkat pendapatan perusahaan secara signifikan. Lalu, langkah apa sih yang harus diambil agar perusahaan tetap survive? Nah, untuk mengatasinya, perusahaan harus mempersiapkan diri dalam menghadapi hal terburuk dengan kemampuan bertahan hidup di bawah karakteristik budaya organisasi perusahaan sebagai pijakan. Pertama, dengan adanya inovasi dan pengambilan resiko. Berinovasi dan bereksperimen dalam bekerja serta berani mengambil resiko merupakan karakteristik pertama dari budaya organisasi perusahaan. Bersikap selalu inovatif dan bereksperimen dalam bekerja, khususnya terutama pada penyelesaian masalah yang timbul di masa pandemi ini. Tujuannya agar perusahaan telah berinovasi dalam menghasilkan dan mendistribusikan produk serta menata tatanan dalam berorganisasi dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan anggota-anggota organisasi atau karyawan, termasuk anggota keluarganya di rumah tentunya. Yang kedua, memperhatikan secara mendetail karakteristik budaya organisasi perusahaan menuntut agar anggota organisasi diminta fokus dan cermat dalam bekerja serta ketepatan dalam menganalisis hasil pekerjaan. Selain itu, perhatian pada hal-hal yang rinci dengan selalu teliti dan mendetail dalam menganalisis baik produk, proses, dan juga pelanggan, karena perilaku pelanggan akan berubah ketika muncul COVID-19. Bentuk perhatian ini bisa berupa pemberian informasi dari sumber-sumber terpercaya sampai pada pemberian dukungan baik moral maupun material, dan memberikan rasa aman dan nyaman dalam situasi yang tidak pasti ini sehingga tidak terjadi kepanikan dan ketakutan. Hal ini
dilakukan karena perlu juga membangun kesehatan mental dan emosional anggota organisasi, walaupun kerja dilakukan secara daring atau virtual. Ketiga, berorientasi pada kebermanfaatan. Fokus pada kebermanfaatan berbagai pihak dengan fokus pada hasil akhir pekerjaan dengan harapan yang tinggi atas hasil akhir pekerjaan tersebut. Akan tetapi, di masa pandemi COVID-19 ini, harapan yang tinggi tidak hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tapi juga dengan kesehatan dan keselamatan selama proses yang dilakukan. Untuk membantu hasil akhir yang tinggi, perlu adanya suatu teknologi yang dapat mendukung dengan memasukkan alat kerja digital yang bisa dilakukan dari jarak jauh. Sehingga, walaupun kebijakan WFH dilakukan, hasil akhir yang tinggi tetap tercapai. Yang keempat, berorientasi pada tim. Dalam masa pandemi seperti ini, karyawan hendaknya diberikan kepercayaan yang lebih besar agar kemandirian karyawan terbangun, selalu menjaga komunikasi dengan tim, dan melakukan interaksi antar tim dengan menyediakan fasilitas komunikasi yang lebih efektif. Fungsi kontrol sosial dari budaya organisasi mampu mempengaruhi keputusan dari dan perilaku karyawan. Cara yang efektif mengarahkan karyawan untuk mencapai tujuan atau sasaran organisasi sesuai dengan yang diharapkan, yaitu dengan melakukan peninjauan ulang prioritas perusahaan di tengah kondisi pandemi saat ini. Nah, yang kelima, bersikap agresif, memiliki inisiatif dan adanya semangat berkompetisi dalam bekerja, serta membuat anggota bertindak agresif merupakan karakteristik terakhir dari budaya organisasi. Di masa pandemi COVID-19 ini, tinjau kembali seluruh perspektif biaya, inventaris, pertumbuhan, rencana, dan strategi dari sudut pandang yang berbeda. Dengan demikian, di masa pandemi COVID-19, perusahaan mampu bertahan hidup dan menyesuaikan diri dalam pola hidup yang dipedomani protokol kesehatan yang dilakukan untuk memutus rantai penyebaran sambil beraktivitas seperti biasa. Sehingga keuntungan tetap diraih walaupun di tengah ketidakpastian yang cukup tinggi. Oh iya guys, menurut kalian sebagai mahasiswa, kalian bosen gak sih dengan metode pembelajaran dari rumah seperti sekarang ini? Kalau saya sih bosen banget ya, karena pembelajaran jadi kurang efektif. Nah, maka dari itu, saya harap kalian yang masih keluar, nongkrong, atau apapun itu yang tidak penting, mohon di stop dulu. Apalagi saya melihat kemarin di televisi, sangat miris sekali waktu menjelang Hari Raya Idul Fitri. Kok bisa ya? Pada berani berbondong-bondong pergi ke mall buat beli baju lebaran. Tapi ya udahlah ya. Semoga masyarakat cepat sadar dan pasti mereka akan capek sendiri melihat kondisi seperti sekarang ini. Oke guys, saya Natasha Dinda Salsabila. Jaga kesehatan, jangan lupa pakai masker dan stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Norma baru aku dengar udah siap keluar. PSBB diperpanjang, transisinya dimulai. Siap antiseptik di saku celana. Jakarta macet lagi, kembali ke habitatnya. Masjid udah Jumatan lagi. Jumatan di Amerika dikawal demonstrasi. Mau belum buka masih siap-siap. Roller coaster dibuka tapi nggak boleh teriak. Ojek online siap-siap beroperasi. Pakai partisi dan bawa helm sendiri. 3 bulan di rumah badan gemukan. GBK buka tapi masih males keringetan. Pak Menteri dicariin mahasiswa, butuh diskon uang kuliah. Bayar internet di kosan untuk tugas gak murah. Tugas-tugas makin banyak bikin aku menggila. Selamat yang wisuda tahun ini, toganya dipakai aja di rumah kita sendiri. Kalau dipikirkan mungkin ya agak sedih, tapi cerita lucu ini untuk cucu kita nanti. SpaceX meroket ke angkasa, mengorbit bersama, aku bukan boneka. Pergi haji ditunda tahun ini, semoga pas berangkat pahalanya 2 kali. Timeline di minggu ini hitam, keadilan sosial yang ditagih. Besok ku harap dan berdoa, semoga titik terang menyinari.